Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, Ba'da an bayyana al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal mukhtasari ma yata'allaqu bil imani wa usulihi. Setelah penulis yaitu Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang ringkas ini, kitab Syarh Sunnah, beliau menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan keimanan dan juga landasan-landasan akidah. Khatama bi bayani daruratil amali wa ahammiyatihi. Beliau menutup kitab ini dengan menjelaskan urgensi mengamalkan ilmu. Wa annahu min thimaril imanis sahihi. Dan beliau menjelaskan bahwasanya mengamalkan ilmu merupakan buah dari iman yang benar. فمتى صح الإيمان في القلب واستقام تبعته الجوارح بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. Maka ketika iman itu sahih di dalam hati dan ketika iman itu lurus, maka pasti akan diikuti oleh anggota badan, sehingga anggota badan itu melakukan taqarrub, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang saleh. Ini korelasi antara akidah dengan amal. Kalau akidah seseorang itu lurus, akidahnya benar, maka pasti akan diikuti dengan amalan yang benar. Ketika akidah seseorang rusak, maka ini akan menjadi sebab rusaknya amalan dia juga. Sebagaimana sudah kita sebutkan tentang korelasi antara akidah dengan fikih. Demikian juga ketika amalan seseorang itu rusak, amalannya tidak benar atau amalannya kurang, ini indikasi ada yang tidak beres dengan akidahnya, ada yang kurang dengan akidahnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau ia baik, maka seluruh badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa nususul wahyaini katsiratun wa mutadafiratun fi bayani tarabuti bainal imani wal amali. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak sekali, sangat melimpah yang menjelaskan tentang korelasi antara iman atau akidah dengan amalan. Fala takadu tajidu ayatan fi kitabillahi azza wa jalla yudhkaru fiha al-imanu. Maka hampir-hampir tidaklah Anda dapati ada satu ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang iman. Illa wa yudhkaru ba'dahu al-amalu. Kecuali pasti juga akan disebutkan setelahnya tentang amalan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wa 'amilus salihati. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman digandengkan dengan amal saleh. Surah Al-Baqarah ayat 82. Fi ayatin katsiratin. Kalimat seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa yubayyinu thamarata ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ketika beliau sedang menjelaskan buah dari mengimani dan mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau katakan, fa kullama kana al-'abdu biha a'lama kana billahi a'rafa. Ketika seorang hamba semakin mengilmui tentang asma dan sifat Allah, maka dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walahu atlaba
wa ilaihi aqraba. Dan dia akan semakin semangat untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana laha ankara kana billahi ajhala. Dan setiap seorang hamba semakin dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambahlah kebodohan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi akraha wa minhu ab'ada. Dan dia akan semakin benci kepada Allah dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sara ala mithli hadha as-sani'i adadun min ahli ilmi alladzina sannafu fil i'tiqadi. Apa yang dilakukan oleh Al-Muzanni di dalam kitab ini, itu beliau menjelaskan akidah, kemudian di akhirnya menjelaskan tentang pentingnya beramal. Ini pun telah dilakukan oleh banyak sekali para ulama yang menulis kitab-kitab akidah. Minhum Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala fil aqidatil wasitiyah. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Fa innahu khatamaha bi dzikri jumlatin minal a'mali salihati. Karena beliau juga menutup kitab Aqidah Wasitiyah dengan menyebutkan sejumlah amalan-amalan soleh. Wal akhlaqil fadilati. Dan juga menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Wa hadzara minal muharramati wal athami. Dan di sana juga beliau memperingatkan terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Lianna hadha huwa thamaratul aqidati allati la tanfakku anha. Karena beramal soleh dan juga meninggalkan perkara yang diharamkan, ini adalah buah dari akidah yang benar. Allati la tanfakku anha, yang pasti tidak akan lepas darinya. Artinya, orang yang akidahnya benar pasti akan beramal soleh. Kalau seseorang amalannya tidak soleh, atau amalan solehnya kurang, menunjukkan ada yang tidak beres dengan akidahnya. Al-Muzanni mengatakan, qauluhu fahadha syarhu sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Inilah kitab syarh sunnah yang saya telah berusaha untuk menjelaskannya dan menjelaskannya. Ai taharraitu ad-diqqata was-shawaba fi kashfi sunnati wa bayaniha wa idahiha. Maksud beliau adalah beliau telah berusaha untuk menelaah secara mendalam, untuk menyampaikan apa yang benar dari akidah, dan untuk menjelaskan apa yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memaparkannya. Qauluhu faman wafaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu. Maka orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menjalankan dan meyakini apa yang saya jelaskan dalam kitab ini, yakni fi hadzal mukhtasari, yaitu dalam kitab Syarh Sunnah yang ringkas ini, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidihi, dengan disertai meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakannya dengan baik dan agar bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadanya. Wa bada min hadhil jumlati bi dzikri ma yata'allaqu bil faraidi wan nawafili wal akhlaqi. Kemudian di sini Al-Muzanni melanjutkan dengan menyebutkan beberapa amal-amalan yang wajib. Kemudian setelah itu amal-amalan yang sunnah. Kemudian setelah itu menyebutkan beberapa akhlak yang mulia. Faqala, beliau mengatakan bil ihtiyati fin najasati. Dengan berhati-hati, menjaga diri dari benda-benda yang najis. Artinya berusaha untuk tidak terkena najis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bauli fa in amata adzabil qabri minhu. Hendaknya kalian bersihkan diri kalian dari air kencing. Yang mana air kencing adalah najis. Karena kebanyakan umatku mendapatkan azab di dalam kuburnya gara-gara air kencing. Hadis riwayat Ad-Darqutni dalam sunannya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara sebab orang diazab kubur adalah la yastatiru minal bauli. Tidak istitar dari air kencing.
tidak istitar dari air kencing ini ada dua makna. Yang pertama, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Dia buang air kecil sembarangan, sehingga terlihat auratnya. Maka orang seperti ini terancam mendapatkan azab kubur. Atau yang kedua, tidak menjaga diri dari cipratan air kencing, sehingga cipratan air kencingnya terkena ke pakaiannya. Yang mana kalau sudah kena pakaian, berarti di pakaiannya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Maka hendaknya seseorang ketika buang air kecil, itu berusaha untuk berhati-hati sehingga pakaiannya tidak terciprat air kencing. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, wa isbaghu taharati ala ta'ati, dan menyempurnakan taharah, yaitu bersuci, untuk melakukan ketaatan. Taharah di sini sebetulnya umum maknanya, mencakup wudu, tayammum, dan juga mandi. Namun yang lebih diutamakan adalah wudu, karena wudu yang lebih sering kita lakukan. Ai isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Maksud beliau adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Karena amalan ini ada keutamanya khusus. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit seperti dalam kondisi air sedikit, atau dalam kondisi diburu waktu, atau dalam kondisi cuaca sangat dingin. Kalau seseorang tetap menyempurnakan wudu, maka dia mendapatkan keutamaan khusus. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajati." Maukah aku sampaikan kepada kalian perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan angkat derajat. Qala sahabatu, bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Wa kasratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, dan menunggu salat setelah selesai melakukan satu salat. Fadzalikumur ribatu. Itu semua pahalanya seperti ribat, seperti menjaga perbatasan di dalam perang. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka perhatikan di sini disebutkan 3 amalan, salah satunya adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Kata Nabi SAW, ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat, dan pahalanya seperti ribat. Qauluhu, Al-Muzani mengatakan, wa ada'is salawati, dan dengan mengerjakan salat-salat yang wajib. Yuridul musannifu as-salawati al-maktubati. Yang dimaksud oleh musannif di sini adalah salat-salat yang wajib. Waqad qala Allah azza wa jalla berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, terutama salat asar, salat wusta maksudnya salat asar. Dan dirikanlah salat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang taat. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat ini menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Dan juga menunjukkan keutamaan salat asar. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, alal istita'ati, sesuai dengan kemampuan. Kerjakan salat wajib yang 5 waktu sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau ada udzur untuk tidak ke masjid bagi laki-laki, maka boleh dikerjakan di rumah. Dan kalau seseorang tidak bisa salat sambil berdiri, maka boleh sambil duduk atau berbaring. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husainin radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana yashtaki maradan. Yang ketika itu Imran mengeluhkan dirinya sedang sakit. Maka Nabi katakan, shalli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau tidak sanggup, maka sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau engkau tidak sanggup, maka sambil berbaring ke samping.
Ya, ala janbin itu maksudnya berbaring ke samping. Jadi bukan terlentang. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau tidak sanggup berbaring ke samping, tidak sanggup menghadap ke samping, maka baru terlentang. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi kalau orang tidak sanggup sholat sambil duduk, maka dia sholat sambil berbaring ke arah kanan, yang mana arah kanannya ini adalah arah kiblat. Demikian caranya. Andaikan dia tidak sanggup ke arah kanan, misalnya tangan kanannya sakit, maka boleh ke arah kiri, berbaring ke samping ke kiri, yang mana kirinya itu kiblat. Nah, kalau ini juga tidak sanggup, maka baru dengan cara terlentang, yang mana kiblat itu sejurus dengan arah kakinya, searah dengan arah kakinya. Kemudian qauluhu wa ita'iz zakati ala ahlil jidati. Dan dengan mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya harta. Al-jidatu hiya al-ghina wal-haddu. Al-jidah dalam perkataan beliau ini maksudnya adalah al-ghina, kekayaan, dan haddu, harta yang banyak. Fazakatu tajibu 'alal aghniya'i mimman malaka an-nisaba. Maka zakat itu wajib hanya bagi orang-orang kaya yang harta dia sudah mencapai nisab. Kama jaa fi hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk berdakwah ke Yaman. Nabi katakan, "Tsumma ablighhum bi anna Allah iftarada 'alaihim zakatan." Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk bayar zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Yang zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya dan disalurkan, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Qauluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, wal hajju ala ahlil jiddati wal istita'ati. Demikian juga dengan berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang kaya dan mampu. Taqaddama bayanul muradi bil jiddati. Tentang makna jidah sudah kita jelaskan barusan. Wahya al-ghina wal haddu. Itu orang yang kaya dan punya harta banyak. Faman malaka az-zada war-rahilata allati takfihi li bulughil haji war-ruju'i ila ahlihi. Dan orang yang wajib berhaji adalah orang yang memiliki harta yang cukup untuk bekal ke sana, war-rahilah, dan juga cukup untuk membiayai perjalanannya, allati takfihi li bulughil haji. Yang mana dengan dana tersebut dia bisa sampai ke Baitullah untuk berhaji. Warruju'i ila alihi, dan bisa untuk balik lagi, bisa untuk kembali ke tanah air. Kalau seseorang hanya punya dana yang cukup untuk sampai ke tanah suci tapi nggak bisa pulang, maka dia belum mampu. Maka dia belum wajib untuk haji. Wa huwa balighun hurrun, dan dia orang yang baligh dan juga merdeka. Faqad wajaba alaihi al-hajju. Orang yang memenuhi kriteria di atas, maka dia wajib haji. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya kepada Allah lah diwajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Surat Ali Imran ayat 97. Dan orang yang mampu untuk haji ke Baitullah, jangan sampai dia menunda-nundanya. Jangan sampai dia meremehkan hal ini. Karena ini adalah dosa besar. Sebagaimana perkataan Umar berikut ini. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man mata wa huwa musirun lam yahujja. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia punya kelapangan harta, dia mampu tapi dia tidak berhaji. Falyamut ala ayyi halin syaa. Maka silakan dia mati dalam keadaan apapun. Dia matinya tidak mulia. Bagaimanapun cara matinya dia tidak mulia.
Yahudiyan aw Nasraniyan. Ia mati seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani secara mauquf dari Umar bin Khattab dalam silsilah ad-dha'ifah. Jadi hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi SAW, dhaif. Tapi kalau disandarkan sebagai perkataan Umar bin Khattab, sahih kata beliau, kata Syekh Al-Albani. Sebagian ulama dari hadis ini, seperti Al-Hakim, seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti Nafi', mengatakan orang yang mampu haji, kemudian mati dalam keadaan tidak berhaji, maka dia kafir. Sampai ada ulama yang mengkafirkan. Walaupun pendapat jumhur ulama, orang yang demikian tidak kafir, namun dia melakukan dosa yang besar. Karena yang disebutkan oleh Umar di sini adalah sebuah ancaman yang keras. Orang yang mati dalam keadaan belum haji, padahal dia mampu, maka dia matinya hina. Seperti hinanya kematian orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, wa siyamis syahri li ahli sihhati. Dan dengan melakukan puasa Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Fa siyamu syahri Ramadana fardun 'alal mustati'i al-qadiri. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Artinya orang yang mampu puasa. Wa ammal maridu, adapun orang yang sakit, fa innahu yajuzu lahu al-fitru. Maka dia boleh untuk berbuka, artinya boleh untuk tidak puasa. Wa yaqdi ma aftarahu ba'da shifaihi min maradihi. Dan dia wajib untuk mengganti, mengqadha puasanya yang ia tinggalkan setelah dia sembuh dari sakitnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak puasa, namun gantilah puasanya di hari yang lain. Surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.